Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nadila Dani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Mikrotik MTCNA Preparation. Pada kali ini saya akan masuk ke bab 3, yaitu Networking Model. Apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dari networking model itu sendiri, lalu juga kita akan membahas mengenai TCP/IP model, lalu kita juga akan membahas mengenai encapsulation dan decapsulation atau name of TCP/IP message, lalu juga kita akan membahas mengenai OSI layer model. Oke, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dari networking model itu sendiri. Jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Dan networking model itu adalah aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Open Standard Networking Model itu ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Sebelum networking model itu lahir, setiap vendor memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Contohnya pada tahun 1974, IBM itu membuat networking model sendiri dengan nama System Network Architecture atau SNA. Jadi, masalah yang timbul dari vendor yang memiliki networking modelnya sendiri-sendiri ialah kesulitan untuk menghubungkan antar vendor. Mengapa sulit? Karena setiap vendor itu memiliki modelnya sendiri-sendiri. Jadi solusinya itu adalah membuat satu networking model agar bisa menghubungkan setiap vendor yang memiliki modelsnya yang berbeda-beda. Jadi pada networking model lahir itu datanglah sebuah networking model, yaitu sebagai pembuka agar setiap vendor dapat saling berkomunikasi atau berfungsi untuk menjembatani antar vendor. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama. Yaitu apa? Yaitu TCP/IP model dan OSI model. Untuk TCP/IP model itu dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Lalu OSI model itu dibuat oleh International Organization for Standardization atau yang biasa dikenal dengan ISO. Yang familiar dan sering digunakan untuk saat ini adalah TCP/IP model. Namun, OSI model itu adalah yang sering digunakan atau sering dijumpai untuk media pembelajaran. Mengapa? Karena OSI model ini lebih mudah dipahami daripada TCP/IP model. Walaupun berbeda, tujuan di antara keduanya itu sama, yaitu untuk menghubungkan setiap vendor agar bisa saling berkomunikasi. Karena dahulunya sebelum networking model atau open networking model ini hadir, setiap vendor itu memiliki networking modelnya masing-masing, sehingga sulit untuk berkomunikasi antar vendor karena mereka memiliki modelnya sendiri-sendiri. Untuk topik berikutnya, kita akan membahas mengenai TCP/IP model. TCP/IP model itu merupakan jenis networking model yang saat ini biasa atau banyak digunakan. TCP/IP model ini mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, terutamanya yang berbeda network atau beda jaringannya, itu bisa saling berkomunikasi. Dan setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Mengapa sih dibagi atau dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil? Karena itu agar lebih mudah dipahami atau lebih mudah atau lebih teratur. Nah, secara terdokumentasi, TCP/IP model itu memiliki 4 layer. Namun, dalam penerapan real model atau real networknya, TCP/IP model ini lebih mudah atau untuk dibagi menjadi 5 layers. Berikut ini tabel berikut adalah menggambarkan perbedaan atau layer-layer pada dokumentasi dan dalam
real network. Untuk dokumentasi, layer pertama itu application, layer kedua adalah transport, layer ketiga adalah internet atau network layer, lalu yang berikutnya adalah network access. Untuk atau dalam real network itu layer pertama adalah application layer, lalu layer berikutnya ada transport layer, layer berikutnya lagi ada network layer, layer berikutnya ada data link layer, kemudian yang terakhir ada physical layer. Jadi saya akan menjelaskan lebih lanjut dari masing-masing layer pada TCP IP model. Untuk yang pertama itu ada application layer. Application layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi. Jadi dia mengatur bagaimana aplikasi itu dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu ada HTTP, POP3, STMP, IMP, SSH, dan lain sebagainya. HTTP itu yang biasa kita lihat ketika kita mengakses suatu web server. Untuk STMP dan IMP itu yang biasa kita gunakan untuk email, di mana STMP itu untuk mengirim email dan IMP itu untuk menerima emailnya. Lalu juga ada SSH, itu biasanya digunakan untuk meremote. Layer berikutnya itu ada transport layer. Jadi transport layer ini berfungsi untuk menyajikan ataupun memberikan service ke application layer, atau bahasa lainnya adalah transfer data. Jadi terdapat dua protokol yang digunakan atau yang sering digunakan, yaitu ada TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Jadi, dia adalah fitur yang mendeteksi error lalu kemudian merecovery atau memulihkannya. Di sini saya juga akan membahas mengenai perbedaan protokol TCP dan UDP. Untuk TCP itu dia more reliable atau lebih banyak atau lebih bisa diandalkan daripada UDP. Lalu untuk TCP itu digunakan untuk IP karena dia support error checking atau dia itu support pengecekan error. Untuk UDP itu dia is more faster atau artinya adalah UDP ini lebih cepat ketimbang si TCP protokol. UDP ini digunakan untuk video streaming atau live streaming ke games dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Berikutnya ada network layer. Network layer ini hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Layer ini digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan lainnya. IP ini terbagi menjadi dua jenis. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa IP ini ada IPv4 dan IPv6. Setiap perangkat jaringan itu memiliki alamat unik di jaringannya. Alamat uniknya itu apa? Alamat uniknya adalah IP itu sendiri. IP ini menyediakan fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas pada pemilihan jalur. Addressing itu adalah pemberian nama pada perangkat di jaringan komputer atau yang biasa kita kenal dengan IP address. Lalu untuk routing itu adalah fitur yang bekerja layaknya kantor pos. Jadi dia memilih jalur atau rute tercepat untuk sampai ke tujuan. Kita akan masuk ke layer berikutnya, yaitu data link layer dan physical layer. Mengapa kedua layer ini saya gabung menjadi satu? Karena keduanya itu sebenarnya saling terhubung antara satu sama lain. Bisa dilihat dari definisinya, pada data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer itu adalah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism yang hanya mendeteksi error tanpa merecovery atau memulihkannya. Jadi dia hanya
mengecek atau mendeteksi error pada bagian-bagian tertentu, namun dia tidak memulihkannya. Dan addressing atau penamaan yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Untuk physical layer, dia itu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Jadi, dia mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Langsung lanjut aja ke topik berikutnya, yaitu encapsulation dan decapsulation. Encapsulation ini merupakan proses membungkus data dengan header pada data di setiap layersnya. Sedangkan decapsulation itu merupakan kebalikan dari encapsulation. Lalu kita lihat pada gambar berikut ini merupakan proses encapsulation. Dari atas ke bawah urutannya itu merupakan encapsulation. Namun untuk decapsulation itu dari bawah ke atas. Itu adalah urutan untuk decapsulation. Jadi di sini ada name of TCP IP message atau nama dari pesan TCP atau IP. Untuk aplikasi layer itu ada data di sini. Pada layer pertama itu ada data. Untuk layer kedua itu data yang tadi ditambahkan header. Ini terjadi pada transport layer. Namanya itu apa? Namanya adalah segment. Lalu berikutnya, bagian yang tadi itu ditambahkan IP header. Itu terjadi pada network layer atau internet layer. Itu namanya adalah IP paket. Lalu, layer yang terakhir atau data link layer itu ada penambahan frame header dan frame footer, atau di sini namanya adalah data link header dan data link teller. Itu nama dari pesannya adalah frame. Lalu berikutnya ada OSI model. Konsepnya itu sebenarnya sama seperti yang sudah dibahas pada awal video, bahwa model jaringan yang umum digunakan adalah TCP/IP model, dan TCP/IP model sendiri lebih berkembang dibandingkan OSI layer. Namun, OSI layer ini tetap dipelajari karena lebih mudah dipahami. Lalu, sebelum ada model jaringan, setiap vendor ini memiliki modelnya sendiri-sendiri, sehingga terjadilah masalah, yaitu kesulitan dalam komunikasi. Lalu solusinya, ISO itu membuat standar bernama OSI atau Open System Interconnection yang dibuat pada tahun 1984 oleh OSI 7 Layer Model. Pada OSI model itu terdapat 7 lapisan layer, yaitu Application Layer, Presentation Layer, Session Layer, Transport Layer, Network Layer, Data Link Layer, dan Physical Layer. Lalu kita membahas mengenai perbedaan antara TCP/IP model dan OSI model. Perbedaan yang paling menonjol adalah pada layer masing-masing model. Untuk OSI layer, layernya itu ada 7, atau pada OSI model itu layernya ada 7, dimulai dari application layer hingga physical layer. Sedangkan pada TCP/IP model itu layernya ada 4 yang terdokumentasi. Pada TCP/IP model itu layer application layer itu sama halnya dengan pada OSI model itu application layer, presentation layer, dan session layer. Untuk transport layer itu sama, networking juga sama, atau network itu sama, data link dan physical juga sebenarnya sama. Lalu pada OSI model itu terbagi menjadi 2, yaitu lower layer dan upper layer. Untuk lower layer sendiri itu berkaitan dengan UI atau user interface, data formatting, dan communication season. Itu ada pada layer pertama hingga layer keempat, yaitu pada application layer hingga transport layer. Lalu layer yang kedua itu adalah upper layer atau berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Itu terjadi pada layer ke-5 sampai layer ke-7, yaitu pada network layer sampai physical layer. Sekian video yang bisa saya sampaikan mengenai networking model ini. Semoga ini bisa memberikan pelajaran baru kepada kalian semua. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video berikut.
mengenai Mikrotik MTCNA Preparation ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.